Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-71 atau hadis nomor 3 dari bab taqwa, bab tentang ketakwaan. Saya baca langsung saja mengingat waktu, pelan-pelan, tapi semoga nanti hadis ini bisa kita baca dan kita ambil pelajaran moral lesson atau pelajaran moral yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat pendek ini. Dan saya harap jamaah baik laki-laki maupun perempuan nanti setelah usai pengajian ini bisa hafal doa atau hadis yang Rasulullah ajarkan ini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, bunyinya begini, mungkin ada yang sudah hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu petunjuk. Al-huda itu petunjuk. Kemudian Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, afaf itu kesucian, wal ghina, kecukupan. Hanya 4 kok, Bu. Saya talkin, nanti ibu bapak mencoba menirukan, dan insya Allah keluar dari majelis ini 1 doa hafal, 1 hadis hafal. Ini riwayat Imam Muslim, dan kita ambil pelajaran dari doa ini nanti. Karena doa ini dilanggengkan, didawamkan, dipraktekkan, dikontinyukan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Nggih, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Diulangi lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oke, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Lah wonten mriki Bapak dan Ibu, al-huda ai bimakna ar-rasyadu. Huda di sini artinya adalah petunjuk. Petunjuk apa, Pak Torik? Nah, di sini saya alhamdulillah saya juga buka kamus. Al-huda itu berasal dari kata hidayah. Nanti masdarnya al-hidayah, lughatan bimakna al-huda, bimakna al-irsyadu, ar-rasyadu wad-dilalah. Artinya adalah petunjuk atau menunjukkan jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang pemilik hidayah. Nanti pada suatu ayat, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu nanti itu tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Meskipun anakmu, istrimu, keluargamu, orang tuamu, yang kamu cintai, tapi kamu tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada mereka. Al-Qurtubi, nah ini Al-Qurtubi yaqulu Al-Qurtubiyu al-huda nau'ani, yang namanya petunjuk itu ada 2 jenis. Yang pertama
hudad dilalah, yaitu petunjuk yang maksudnya adalah menunjukkan. Lah, teori yang pertama ini huwallazi taqdiru alaihi rusul wa atba'ahum. Inilah yang diemban, tugas yang diemban oleh Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah dan pengikut-pengikutnya mengemban tugas memberi petunjuk ini. Jadi bisa saya maknai Pak Harto, takmir masjid sedanten itu punya tugas ya yang dipikul bersama, memberi petunjuk, memberi arahan, mengarahkan ya ke jalan atau ke tempat tinggal yang baik kepada manusia-manusia yang lain. Setiap kita punya tugas itu. Innaka, gimana Pak itu Pak? Surat Al-Ghasyiyah itu gimana adik? Yang surat Al-Ghasyiyah itu lasta alaihim bimusaitirin itu sebelumnya itu gimana Pak? Innama anta mudzakir gitu. Nah, kita menjadi tugas kita adalah mudzakir, memberi peringatan. Seorang guru tugasnya memberi peringatan. Seorang dai tugasnya memberi peringatan. Seorang ustadz tugasnya memberi peringatan. Takmir masjid tugasnya adalah memberi peringatan, menggelar pengajian, menggelar taklim, menggelar tarbiyah, pendidikan untuk umat. Tetapi nanti sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa hidayah itu milik Allah. Nanti ada yang kedua adalah al-hidayah bimakna minallah. Ini hidayah yang dari Allah, mutlak dari Allah Pak, pemberian Allah. Sementara al-hidayah makna yang pertama ini adalah tugas yang diemban oleh para nabi dan oleh para rasul. Wedang kopi dicampur susu, ya dong ngaji dong luruh ilmu, ngombe dawet neng Magelang tinimbang mumet ayo pengajian, tinimbang mumet ayo pengajian. Kok ora susu sing metu malah wedang. Wedang napa niki Pak? Mboten niki kula gojekan nggih. Bapak dan Ibu sekalian, wedang kopi dicampur susu, yo dong ngaji dong luruh ilmu. Ngombe dawet neng Magelang tinimbang mumet ayo pengajian. Ustadz yang berbaju hijau namanya Torik Aziz, umurnya 32 tahun, aslinya orang Pandean, ini hanya untuk survival saja Bapak dan Ibu. Saya membaca ada namanya keluarga Allah Pak Ardi. Jadi saudaraku sekalian, ada nama di dalam hadis itu ahlullah. Ya, adik-adik mungkin yang sudah pada hafal Al-Quran ini, Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia, punya orang-orang Allah dari kalangan manusia ini. Salah satu keluarga Allah yang pertama adalah ahlul Quran wa khassatuhu. Ahli Quran. Ahli Quran itu tidak hanya yang hafal ya. Syekh Utsaimin mendefinisikan ahlul Quran itu ya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tilawatan wa fahman wa tadabburan wa amalan. Orang yang mau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hum ahlul Quran. Terus yang kedua, ahlullah itu adalah ahlul Makkah, penduduk Mekah.
Yushiru ila sholihun, ya, menunjukkan ahlu Mekah, penduduk Mekah yang orang-orang soleh, orang-orang yang taat, ahli ibadah. Orang Mekah dulu ahli ibadah. Terus yang ketiga, ahlullah, keluarga Allah itu adalah ammar buyutillah, hum ahlullah azza wa jalla, orang-orang yang merawat rumah-rumah Allah. Ammar itu apa Pak? Orang-orang yang merawat, memelihara buyutillahi, rumah-rumah Allah. Siapa yang merawat rumah-rumah Allah? Saya tanya. Yang merawat masjid At-Taqwa ini siapa? Jawabannya apa, Dik? Hah? Umat. Iya, jamaah, umat. Kalau dispesifikan siapa? Jamaah. Ya jamaah Masjid At-Taqwa. Ya takmirnya, ya marbutnya, ya muadzinnya, ya imamnya. Ya. Kalau semua orang ikut berpartisipasi merawat rumah Allah ini, kita sekarang bisa pengajian ini, listrik ada penerangan listrik, ini kan berarti ada yang merawat, yang majeki, karpet, tikar, sejadah-sejadahnya bersih, karena ada yang nyapu, ada yang merawat rumah Allah ini, kamar mandinya bersih. Ada yang merawat rumah Allah ini. Berarti orang-orang yang merawat rumah Allah itulah hum ahlullah, keluarga Allah. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang sudah ikut berpartisipasi merawat masjid ini, jangan pernah putus asa dan istamiru, teruslah menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi keluarga Allah, ammar buyutillah. Al-huda bimakna ar-rasyadu, yaitu petunjuk. Kita melakukan fungsi kita, peran kita, yaitu melakukan dakwah. Kalau Bapak dan Ibu mirsani nikole yang dipajang di dua visi misi itu, di mana itu menjadi semangat Ibu dan Bapak untuk selalu menebar kalimat dakwah, karena bagaimanapun kalimat dakwah itu adalah kalimat yang Rasul dan para nabi-nabi sampaikan kepada umatnya. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 7. In walikulli qaumin had, dan setiap kaum, ya, dan bagi setiap umat ada ada pemimpin, ada orang yang menunjukkan kepada kebenaran. Ini fungsi kita, Pak. Peran kita di tengah-tengah umat adalah ini. Bagaimana lisan kita, lisan dakwah. Sebagaimana para hukama mengatakan, orang mukhlis itu salah satu cirinya idza takallama dzakara. Kalau dia berbicara, maka dia akan menyeru kepada mengingat Allah. Dia akan berzikir mengingat Allah. Karena kita tidak menyadari, ya, bahwa dalam keseharian kita sering mengucapkan sesuatu ucapan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bapak dan Ibu sekalian, kita meminta petunjuk, ya, karena petunjuk itu tadi sekali lagi makna yang pertama adalah tugas memberi petunjuk, mengarahkan ke jalan yang baik. Yang kedua, menurut Al-Qurtubi adalah petunjuk milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56, wa innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak memberi hidayah kepada hamba-hambanya. Belum tentu orang yang punya harta kemudian gemar bersedekah, belum tentu orang yang alim kemudian mau membagi ilmunya, belum tentu orang yang rumahnya dekat masjid mau ke masjid. Belum tentu, Pak. Karena memang tadi kamu itu tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Anake wong liya dadi saleh, anake dhewe ora iso saleh. Padahal kita mencintai anak kita. Keluarga kita tidak bisa menjadi orang yang taat,
Sementara orang lain yang kita beritahu malah menjadi orang yang taat. Sama-sama kita beritahu, sama-sama kita nasihati, ya Allah, anake wong liya dikandani langsung gugu, anake dhewe, anak kandunge dhewe dikandani orang gugu-gugu. Keluarga kita, ayo syukur, angele ra ukur diajak syukur. Ning wong liya diajak syukur gampang, Pak. Aku ra nyindir lho ya. Tapi memang kenyataane ngoten niku. Napa meneh zaman sekarang, Pak, akhir zaman, wasiatut takwa yang disampaikan oleh Pak Harto tadi, ittaqillah haqqa tuqatih tadi, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya ketakwaan, itu adalah wasiatullah lil awwalin walil akhirin. Nggih? Itu adalah wasiatnya Allah lil awalin untuk umat-umat terdahulu, walil akhirin dan untuk umat akhir zaman. Jadi wasiat takwa itu wasiat yang ditunjukkan kepada umat terdahulu dari mulai Adam sampai al akhirin, umat zaman akhir ini kon takwa, wedi marang Allah. Apalagi zaman sekarang, Pak. Apa-apa munda. Saya dengar-dengar nanti BBM munda, BPJS munda, napa melih Bu? Endok munda, beras munda, gula 17.000 lho Bu. Munda, napa melih? Rok melu munda, rok ya melu munda. Lho. Rok ya melu munda. Sing mudhun napa, Pak? Katok. Motroke katok kuwi mesti mudhun. Ora enek kok wong motroke katok munggah. Nggih, sedanten napa-napa munggah. Lah nek ngeten niki, Pak, wasiat takwa menjadi kunci, ngejak wong syukur ki kunci. Ayo padha syukur Bapak dan Ibu sekalian. Kabeh ki munggah. Kuncine wedi marang Allah. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah, gelem mensyukuri nikmat Allah yang ada ini. Menawi bapak dan ibu purun syukur, insya Allah tambah makmur. Nggih, saestu. Menawi purun syukur, insya Allah tambah makmur. Nek gelem sabar, tegar bugar. Nek gelem ikhlas, awake waras, utange lunas. Perkakas akas, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Jamaah masjid at-taqwa lemu-lemu. Nak guyu mentul-mentul. Gitu, saking lemune mulya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketakwaan itu menjadi kunci. Kalau dalam Ibnu Qayyim atau nggak salah nih, tapi yang jelas intinya kalimat hikmah gitu aja. At-taqwa itu disebut sebagai jama'ul khair. Inti dari segala kebaikan itu ada pada ketakwaan. Ayo bareng-bareng kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dulu, Pak. Jadi kita ini menjadi orang yang membimbing umat, mengarahkan umat. Lah kalau umat tidak mau diarahkan gimana Pak Torik? Ya tadi kembali ke pengertian yang kedua. Menurut Al-Qurtubi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Wis dikandani kon syukur yo angel syukur. Malah mentingke gengsi, Pak. Ha iki wong saiki iki. Dipun perhatikan rumiyin nggih. Wong saiki iki kakean mentingke gengsi ning ora fungsi. Beda lho ya. Wong syukur ki sing penting fungsine, gengsi nomor loro. Wong saiki gengsi nomor siji, fungsi nomor loro. Nak kula lho ya, kula pribadi Supra ora apa-apa, tenan. Supra ora apa-apa. Numpake Supra ora apa-apa. Nah aku lho ya. Kalau saya seperti itu, Pak. Avanza yo ora apa-apa, tenan. Avanza yo ora apa-apa. Sing penting apa? Fungsi ora gengsi. Ketimbang numpake Pajero, nggih Bapak dan Ibu. Ayo malah panas njaba jero.
Tapi kalau kita mau mengambil prinsip jama'ul khair, inti dari kebaikan-kebaikan segala macam perbuatan itu adalah ketakwaan, ya sudah, kita mulai ya tadi dengan bertakwa pada Allah, dan itu hidayah. Saya sholat tadi hidayah Allah. Kalau saya loh ya, itu petunjuk Allah. Jenengan sholat itu juga petunjuk Allah. Meskipun diarahkan sama Pak Harto, meskipun diarahkan oleh suami dan keluarga ibu dan bapak semuanya. Setiap kepala keluarga mengarahkan yang baik. Apa ono to ya? Kepala keluarga tidak mengarahkan anak dan istrinya untuk baik, kan tidak ada. Setiap keluarga mengarahkan ke arah yang baik. Tapi hasil akhirnya Pak, Allah itu Pak. Hidayah itu milik Allah. Zaman saya kecil dulu nggih, Bapak dan Ibu, maghrib ngeten iki kok urung mulih, goleki sama wong tuane. Ameh maghrib kok durung mulih, kula dolan ning lapangan Pandean mriku. Digawake ibu kula sapu, goleki. Nek urung adus digawake sapu. Ora kok nyapu, tapi memang ya kayak gitu kondisinya, digebuk nggawa sapu. Aku ra mulih, sakderengipun maghrib kok saya tidak pulang, ibu saya mencari itu goleki anake kok durung mulih ki ning endi, kon adus, kon ndang ning masjid. Itu zaman saya dulu Pak. Ya, yang kelahiran 91 92 pasti tahu itu. Zaman biyen digoleki wong tuwa. Wengi dolan ora mulih-mulih digoleki Pak. Tapi anak sekarang enggak, anak sekarang maghrib ora mulih ya ditokni. Subuh lagi mulih ya ora dikapak-kapake. Serius, ada di sini yang kalau main anaknya sampai subuh baru pulang. Ada, dan didiamkan oleh orang tuanya. Zaman saya dulu Bu, simbok mulo. Kalau saya manggil nenek saya itu simbok Pak. Simbok kula mbah kula teng Karampung, mungkin Pak Harto nggih pirsa, Mbah Somadi, Amira Somadi niku menawi tagenan jarike motrok udele ketok ya. Kuwi udele ndang ditutupi, diangkat apa jarike diangkat nggo nutupi udel. Tapi kula kalih bojo kula dolan teng ngendi ki jenenge? Mall sing gedhe jenenge napa Pak? Paragon. Teng Paragon niku lho, teng pundi name Pak? Mall Paragon niku. Akeh wong sing udele ketok. Ning ora isin. Ora wedi. Tapi justru kita yang lirik, kita yang mau melihat itu wedi, Pak. Aku arep ngawasi wedi. Udele ketok, padahal wong udele wonge ketok lho. Leng udele ketok ya ora ngrasa isin, ora ngrasa wedi. Malah leng ngawasi ki isin ambek wedi arep lirik, wah udele ketok. Nggih, Pak, nggih. Nggih napa mboten, Dik? Loh iya, orang sekarang enggak malu udele ketok. Oh, zaman biyen isin. Lah, ngeten iki lho, Pak. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wa syu'batun minal iman. Itu cabang dari iman. Lah orang-orang yang ditangkap korupsi itu loh Pak, menggunakan rompi oranye. Wis ngerti maling duite rakyat, ijek prengas-pringis, ketawa ketiwi, prengas-prenges, guyang-guyu, cekikian, dada-dada meneh, foto. Ora isin Pak. Loh, kalau orang Jepang korupsi, ketangkap korupsi, haragiri Pak. Wong Cina haragiri. Wong Indonesia lho korupsi pirang-pirang miliar, bahkan triliunan. Ora isin jangan. Bapak dan Ibu ngerti jaran mboten, Mas Dik? Kuda itu ya. Kuda itu ya kaya Pak Torik, nggo kacamata, ning endi-endi kacamata kuda. Malah dikeki topi lho, kuda iki duwe topi. Ya lho, nggawa sepatu jaran niku, Pak. Nggawa setup ning ora katokan iki, Mas. Jaran iki ora katokan. Ora isin jaran. Raisin. Lah itu maka koruptor-koruptor yang tidak punya malu itu hakikatnya lebih parah daripada kuda. Luwih parah. Karena malu itu bagian daripada iman. Maka iman dan malu itu sejajar. Semakin rasa malu kita makin tinggi, iman kita makin tinggi. Terkewu. Kalau punya masalah sama Pak Harto di sini, katakanlah saya belandake duit 50 yuta.
Umpama itu. Saya di WA Pak Harto ini, Pak Torik, mungkin jadwal pengajian nggih. Aku ora mangkat alasan kula masuk angin ini Pak. Lah aku ndek masalah, aku jadi utang DE 50 juta umpamane kan ngoten. Saya tidak akan berani ke sini. Jadi malu itu bagian daripada keimanan. Nih Bapak Ibu, jadi kita minta petunjuk dulu. Yang kedua minta rasa takwa. Ya, ini saya baca saja yang disebut sebagai ketakwaan. Takwa itu sebagai jama'ul khairi kullihi. Inti dari semua kebaikan adalah ketakwaan. Wa wasiyatullah lil awwalin walil akhirin. Wa afdalu libasin lil mu'minin. Dan sebaik-baik pakaian bagi orang yang beriman adalah ketakwaan. Menurut Imam Ali, Pak, Imam Ali karamahu wajah atau radhiyallahu anhu, Imam Ali mengatakan takwa itu artinya wahya al khaufu minal jalil. Takwa itu dimaknai sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bimakna al khaufu minal jalil. Rasa takut kita kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, takwa itu harus dilandasi kalimat takut pada Allah. Kita tidak boleh takut kepada orang lain gitu. Fala yakhafuhum wa khafuni. Janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang, manusia, makhluk. Ya, kita kan sampai dalam sholat jenazah, Pak. Kita tidak diperkenankan dalam ritual sholat jenazah yarka wa yasjud. Kita tidak boleh rukuk dan sujud. Itu simbol bahwa rukuk dan sujud itu milik Allah. As-sujudu lillah. Kita hanya boleh sujud mengabdi pada Allah. Kita hanya boleh takut pada Allah. Sementara kepada manusia, jangan pernah takut kepada manusia. Toh jabatan mereka adalah titipan. Toh kekuasaan itu adalah titipan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Terus kemudian watanziul mulka mimman tasya. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, Allah menghinakan pula siapa yang dikehendaki. Pada zamannya Fir'aun dielu-elukan, tapi Allah hinakan dia. Pada zamannya Abu Lahab, Abu Jahal dielu-elukan, tapi pada zamannya Abu Lahab, Abu Jahal dihinakan oleh Allah. Semuanya itu adalah menunggu putaran takdir Allah, Pak. Tidak ada yadumu abadadah, tidak ada kezaliman yang terus-menerus berjalan, tidak ada kebohongan yang terus-menerus berjalan, tidak ada kemaksiatan yang terus-menerus berjalan. Suatu ketika kalimatullahil ulia, suatu ketika kalimat Allah itu adalah yang paling tinggi, akan tegak suatu itu. Saya yakin Al-Quds itu suatu saat bebas. Butuh kesabaran, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Ini merupakan panggilan untuk memiliki kesadaran akan keberadaan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Hal ini mendorong seseorang untuk menghormati dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu takut, khauf itu berarti wedi, ya, takut kepada Allah. Ketika kita takut, kita akan menghormati, mengagungkan Allah. Ya, takut kepada azabnya, takut kepada kemurkaannya, takut kepada kemarahannya, takut tidak memperoleh ridhonya, takut. Ibu dan bapak nggak maksiat itu kan karena wedi Allah. Gitu. Kita tidak merampok, kita tidak mencuri itu kan karena takut, nopo? Takut Allah. Tadi saya dikabari istri saya, kakaknya itu sepeda motornya hilang, dibawa kabur oleh temannya yang sudah akrab selama 1 tahun. Musibah, ke sepeda motor dibawa kabur oleh temannya di Jakarta sana, dibawa kabur, ngilang gitu aja pun, dibawa kabur. Terus saya baru beri kesimpulan, orang bawa kabur kayak gitu memang dhaful iman, imannya lemah. Kalau dia punya iman atau imannya kuat, itu dia tidak berani maling, mesti nembung. Nek nak nembung ora dikei juga ya. Nyolong akhirnya.
tapi memang mencuri, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kalau bagi orang yang beriman, Pak, berat, Pak. Rasanya abot, tenang, abot. Wong kula riyen kalih Pak Dwi Paryanto niki mawon, gadah hitungan. Kula anggerene jane perkewuh, angger kelingan apa meneh kelingan, perkewuh. Wah, ndek hitungan mbek Pak Dwi, ketemu mbek Pak Dwi iki perkewuh aku. Engko wediku nak dielingke lho. Ning kebetulan beliau ndak pernah ngelingke. Malah saya yang merapenak, beliau ndak ngelingke. Terus saya tak WA apa sedikit di sini saya tanya, Pak, pripun Pak? Oh, udah jadi Pak Torik, udah jadi 2 bulan yang lalu. Anu Pak, ning kula dereng gadah harta nih, jing-jing namun gadah harta nggih. Nggih, rileks mawon. Yo. Nggih. Jadi sekarang orang diutang alhamdulillah. Biyen aku duwe hitungan sama Pak Dwi niki, nggih. Tapi Bapak dan Ibu, memang rasa takwa itu menjadi sesuatu jama'ul khair, khauf minallah. Kita punya rasa takut pada Allah. Kemudian wal amalu bitanzil, mau mengamalkan wahyu Allah yang diturunkan. Tanzil itu yang diturunkan. Mau mengamalkan. Jadi inti dari ketakwaan itu mau mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Lah saiki nggih ngoten niku, saya katakan tadi, zaman saya masih kecil dulu, nang langgare ibu kula teng teras mriku, Pak. Ya Allah, sadurunge maghrib, anak-anak itu masih rebutan mikrofon. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Quran hadis pedomanku. Udah kayak gitu. Anak-anak itu semangat sekali. Hai saiki kula mriko, ndak ada orang yang kayak gitu. Tidak ada. Dulu anak-anak kalau ndak bisa baca Quran malu. Sekarang Pak ndak malu. Ora TPA isin, saiki ora TPA ora isin. Oh nggih, betul. Dulu Mang Tanglet, Mas Mustafa, kemudian Mas Aris, Pak Prayitno, Mas Sumanto, nggih, Mas Safruddin, mungkin Pak Dwi nggih pirsa. Zaman saya masih remaja, anak-anak kecil kados jenengan kuwi, Mas. Kuwi angger ning endi-endi gembolane iki mushaf Al-Qur'an. Nyinom nggawa mushaf Al-Qur'an, arisan keluarga mushaf Al-Qur'an, neng masjid mushaf Al-Qur'an. Intine gembol mushaf Al-Qur'an iki dadi prestis ngeten lho, Pak. Sesuatu yang wah ngono lho. Ha saiki ora, anak-anak sekarang ndak. Sing digembol ora duit ya HP pun. Mushaf itu tidak ada pergeseran nilai, Pak. Jadi orang zaman sekarang itu dijauhkan dari Alkitab, dijauhkan dari Al-Qur'an. Contohnya apa? TPA bayar 30.000 diprotes wali murid. Wonge ya mbono mboran ngene ora. Nggih, saestu bayar 30.000 tuku seragam nombok seragam wae diprotes, Pak. Angger TPA arep napa diprotes. Ya aneh. Sementara kita mengkursuskan anak-anak kita, katakanlah ke Primagama atau ke lembaga lain sampai 7-8 juta, kuwi ora protes. Sementara belajar alif ba ta protes. Angger bayar agama komersil. Angger TPA kok ditariki duit lho, pun ngoten niku, Pak. Sekarang kita itu alergi pada hal-hal yang sifatnya semacam itu. Angger pengajian diputeri infak. Apa-apa kok infak? Loh, lah memang lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu itu menginfakkan apa yang kamu sukai. Yang disukai itu apa? Harta. Bapak saya itu Pak Ahmad di BA Wandean itu riyen infake 2.000, Pak. Ini saiki sudah mundak 5.000. Kula tesih 2.000, dheke wis 5.000. Terus tak omongi, Pak, 2.000 wae, ora 5.000. Kula ngujuk-ngujuki ngoten. Kowe iki ra ndedit 5.000. Ben. Bapak saya ben ndak memberikan alasan tapi bilangnya ben. Saya ikut pengajian sama istri saya sama Pak Kelik Gunawan pribadi. Kata Pak Kelik gini, saya masih ingat. Wong saiki angger infak kei dit 2.000 masane wis bangga. Wong 2.000 kuwi kelase toilet jarine ngono. Kita kalau ke toilet kan bayar 2.000 to, Bu. 2.000 kelase wong parkir. Apa kowe gelem surga kelas toilet di ngono kae? Wah, saya mikir, oh iya ya bener ya.
Apa iya awake dhewe arep tuku surga, nggawa kelas toilet. Apa iya? Akhirnya kita mikir gitu. Bagi mereka yang mampu loh Bu ya. Kalau bagi mereka yang tidak mampu ya tidak masalah. 2.000, 10.000 nggak masalah. Tapi bagi mereka yang mampu, apakah lazim kemudian infak itu harus 2.000 Pak? Seolah-olah infak recehan kan ngeten. Seolah-olah infak itu ya angka 2.000 itu. Padahal infak itu ghairu muhaddad ala qadri al-mu'ti, sekuat yang memberi. Lah kalau sekarang orang punya deposito sampai 4 miliar di bank, standar infak 2.000 ya nyemplungi 2.000 lho. Iki apa kuwi? Kan ngoten Pak. Padahal sebatas sekemampuan orang yang memberi. Al-amal bitanzil wal istiqdadu liyaumir rahili, dan mempersiapkan diri untuk hari kematian Pak. Orang bertakwa bersiap-siap untuk hari kematiannya. Tazawwadu minat taqwa fa innaka rahilun. Loh. Kamu harus memperkuat dirimu, membekali dirimu dengan ketakwaan karena kamu akan meninggalkan dunia ini. Anqorib, sebentar lagi. Guru saya Yusuf Qaradawi ngendikan ngoten niku 2013. 2013 itu beliau sudah mengatakan ana uraqil an hadi dunya an qarib. Aku akan meninggalkan dunia ini sebentar lagi. 10 tahun kemudian baru beliau meninggal dunia Pak. Imam Yusuf Qaradawi itu. Tapi beliau selalu mengingatkan dirinya tentang kematian. Karena inilah orang yang bertakwa. Istiqdad liyaumir rahil. Tazawwad minat taqwa, berbekallah kamu dengan ketakwaan. Wa innaka rahilun, kamu akan rohil itu akan pulang ke akhirat. Istri dan keluargamu, anak-anakmu itu semuanya titipan, dan setiap titipan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini titipan loh Pak, jasad, roh, kekayaan, popularitas, ilmu, semuanya titipan. Kita itu sebenarnya Adam Pak, tidak ada apa-apa di dunia ini. Adam itu ya, Adam ini artinya apa Mas bahasa Indonesia ini Mas? Adam itu ya sesuatu yang nihil. Kita itu di alam ini nihil. Siapa yang punya eksistensi? Allah. Manusia tidak punya eksistensi. Diringkas awake dhewe mati Mas. Almarhum Pak Budi Busroni yang sekarang sudah meninggal dunia, hatal an saya masih melihat beliau. Wajah beliau masih terngiang. Pak almarhum Pak Basuni, wajah beliau masih terngiang-ngiang. Ya, mautut tuqa hayatun la nafadalah. Kematian orang yang bertakwa Pak, hakikatnya adalah kehidupan yang terus berlanjut. Mbah Hasyim Asy'ari sudah meninggal dunia, tapi masih hidup sekarang. NU-nya masih hidup, amal solehnya masih hidup, gagasannya masih hidup. Mbah Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal dunia, tapi hakikatnya kematian beliau adalah kehidupan yang terus berlanjut. Muhammadiyah masih ada, amal solehnya masih ada, gagasannya masih ada. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna sudah meninggal dunia, tapi pikirannya masih hidup Pak. Sampai sekarang pengikut Hasan Al-Banna masih berjuang. Siapa lagi? Sayyid Qutb, Sayyid Sabiq, Rashid Ridho, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, Imam Al-Wasatiyah fi hadza zaman. Imamnya Wasatiyah, beliau sudah meninggal dunia, orangnya masih hidup, buku-bukunya masih hidup. Lah kita nggih ngoten, saya di Pandean itu Pak, ada Lek Widyarto, lek kula ya sedulur kula nggih jamaah Masjid Al-Huda Pandean, rajin banget. Nggih model-modelipun kados Pak Harto ngenten iki. Nggih, rajin pensiunan nggih modele men ngeten niku, nggarna masjid sadurunge adzan wis mlaku teng masjid. Ngoten niku. Beliau sudah tidak ada di Masjid Al-Huda Pandean, tapi jiwanya, keteladanannya masih hidup sampai sekarang Pak. Ketika orang bicara disiplin sholat, mesti bicara beliau. Mangtang letih Pak Widyarto, Likwid ngoten mawon. Atau apa itu kayak gitu tuh apa AC yang nempel itu amal solehnya beliau. Jadi kematian orang yang bertakwa hakikatnya adalah kehidupan yang terus berlanjut. Orangnya mati tapi hidupnya berlanjut Pak. Semangatnya masih berlanjut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi bisa ditangkap enggak Ibu dan Bapak? Kalau enggak bisa tak tembangke ngono. Saya mau menembang lagi. Kalau belum bisa ditangkap. Tapi kalau sudah ditangkap, kita ulangi lagi doanya tadi gimana? Allahumma
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oke, nanti afaf itu artinya menjaga kesucian kita dari sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak perlu. Kemudian wal ghina itu kecukupan, Pak. Orang bisa saja seperti saya ini, terakhir saya tutup ya, Pak. Saya dulu sebelum lulus sarjana, saya pengen banget lulus sarjana, Pak. Pengen banget lulus sarjana. Bandang sarjana, aku pengen ndang nikah, bojoku ayu ngono. Wis, aku pengen ndang nikah. Bandang nikah, Pak, aku pengen sugih. Dalam arti sugih kuwi ndek omah di kendaraan, wis ngono. Bandang aku wis sugih, Mas. Tak anggap saiki diriku wis sugih. Aku njaluke napa, Pak? Saya hanya minta kecukupan dalam hidup, dalam artian saya sehat walafiat. Saiki konsentrasi saya sehat walafiat. Aku ora ngejar apa-apa. Sing penting aku urip sehat, maem telap-telep wis ngono. Kuwi keinginan saya. Jadi nikmat yang ingin saya kejar itu nikmat sehat, Pak. Apa gunanya kita punya banyak harta namun harus kehilangan kesehatan, Pak? Apa gunanya kita punya banyak uang namun harus kehilangan nilai-nilai agama, Pak? Sementara rezeki kita sudah ditakdir oleh Allah, dan rezeki yang sudah ditakdir oleh Allah membuat hati kita itu tentram, Pak. Maka saya kalau glidik, Pak, tidak mungkin saya kelelahan, Pak. Saya tidak mau lelah gara-gara glidik. Saya tidak mau badan saya sakit gara-gara maisyatul aish, gara-gara mencari penghidupan sampai harus boyoken. Aku enggak, rileks wae. Lah wong cecak wae renek ling kerokan kok. Gitu. Serius toh? Ya, jadi kita itu enggak usah kerokan gara-gara mengejar napa, Pak? Tadi, Pak, maisha kan gitu. Cecak itu apa ada, mencari rezeki terus kemudian masuk angin, kan enggak ada. Artinya apa? Kalau kita tawakal, yakin rezeki iki enek ling nekdir, mesti enten sing dimaem, asalkan kita kayak cecak itu mau bergerak saja, dan geraknya itu gerak yang tenang, Pak. Apa ono cecak sampai seperti manusia itu enggak ada. Insya Allah kayak gitu kita menjadi hambanya yang penuh dengan ketawakalan. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan waktu, nggih. Waktunya molor 5 menit ini kalau nggak salah. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten nggih, Pak. Poin takut pada Allah. Pak, Tapi sekarang banyak takutnya banyak, tapi takut juga kepada manusia, apalagi menggunakan partnership dengan di kemarin. Mudah-mudahan kita semua tetap takutnya pada karena itu tadi, kalau nanti hakikatnya itu sampai seperti itu, dan moga kita tadikan betul, dan kita termasuk dan yang bertakwa. Kadang moga kita akhiri dan membaca kita kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti setelah sholat, moga bisa dinikmati jangan yang disediakan oleh ibu-ibu takmir majelis tambah. Maka bila yang warahmatullahi wabarakatuh.